pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dalam mewujudkan kebangkitan bangsa kita dari berbagai krisis global, baik kesehatan, perekonomian, hingga geopolitik sekalipun. Artinya kita jangan berpuas diri, karena sesungguhnya di dalam WTP yang kita terima hari ini juga masih banyak catatan-catatan yang perlu kita benahi. Selamat pagi dari Bukit Holio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 dimaknai sebagai upaya membangun semangat kebangsaan bangkit pasca pandemi. Pemerintah Kota Bau-Bau kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 23 Mei 2023. Kita awali berita yang pertama, Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 dimaknai sebagai upaya membangun semangat kebangsaan bangkit pasca pandemi. Hairul Mulko melaporkan. Saling bahu-membahu berkolaborasi, menerapkan nilai-nilai persatuan, juga kesatuan dalam mewujudkan kebangkitan bangsa kita dari berbagai krisis global, baik kesehatan, perekonomian, hingga geopolitik sekalipun. Upacara bendera peringatan ke-115 Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 tingkat Kota Bau-Bau berlangsung hikmat dipusatkan di lapangan kantor Wali Kota Palagimata Senin pagi. Bertindak selaku Inspektur Upacara Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse dan turut dihadiri Forkopimda, OPD, pelajar hingga mahasiswa. Dalam amanatnya, Ahmad Munianse mengatakan Hari Kebangkitan Nasional ke-115 ini dimaknai sebagai upaya membangun semangat kebangsaan untuk bangkit pasca pandemi sebab WHO telah mengumumkan bahwa status darurat kesehatan global untuk COVID-19 secara resmi dicabut. Dengan demikian, dunia telah melalui krisis pandemi COVID-19. Hari Kebangkitan Nasional hari ini juga kita maknai dengan memperingati perjuangan bersama kita. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, BEM, komunitas, dan seluruh elemen bangsa saling bahu-membahu berkolaborasi, menerapkan nilai-nilai persatuan, juga kesatuan dalam mewujudkan kebangkitan bangsa kita dari berbagai krisis global, baik kesehatan, perekonomian, hingga geopolitik sekalipun. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 tingkat Kota Bau-Bau juga dirangkaikan dengan pemberian tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden RI kepada 153 ASN pemerintah Kota Bau-Bau. Secara simbolis, Wali Kota Laude Ahmad Munianse menyematkan kepada 9 orang ASN sebagai perwakilan penerima tanda kehormatan 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Suksesnya pelaksanaan upacara turut didukung oleh petugas pengibar bendera dari anggota Paskibra SMA Negeri 1 Bau-Bau. Peringatan 115 tahun Hari Kebangkitan Nasional tingkat Kota Bau-Bau juga semakin meriah dengan penampilan marching band Gita Nuansa SMA Negeri 1 Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Penghargaan ini merupakan ke-8 kalinya diterima pemerintah Kota Bau-Bau secara berturut-turut. Afriansyah melaporkan. Artinya kita jangan berpuas diri, karena sesungguhnya di dalam WTP yang kita terima hari ini juga masih banyak catatan-catatan yang perlu kita benahi. Pemerintah Kota Bau-Bau kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Opini WTP tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2022. Penghargaan ini merupakan ke-8 kalinya diterima Pemkot Bau-Bau secara berturut-turut. Kepala BPK RI Perwakilan Sultra Dadek Nandemar menyerahkan langsung LHP BPK kepada Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse dan Ketua DPRD Bau-Bau Zahari di kantor BPK RI Perwakilan Sultra. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse mengatakan capaian opini WTP ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah, OPD lingkup Pemkot Bau-Bau
dan semua stakeholder yang selalu bersinergi dalam pengelolaan keuangan negara. Meski begitu, dirinya berpesan kepada aparaturnya tidak berpuas diri karena ada beberapa hal yang menjadi catatan BPK RI untuk segera ditindaklanjuti. Artinya kita jangan berpuas diri karena sesungguhnya di dalam WTP yang kita terima hari ini juga masih banyak catatan-catatan yang perlu kita benahi. Kemudian diharapkan dalam masa 60 hari beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti sesegera mungkin, terutama yang sifatnya administratif itu disegerakan. Saya kira itu mungkin yang menjadi titik tekan dari Kepala Perwakilan kemarin. Orang nomor 1 di Bau-Bau ini mengatakan meski laporan keuangan mendapat catatan BPK, namun hal itu tidak berdampak pada status opini yang diterima Pemkot Bau-Bau. Kebetulan saja temuan-temuannya tidak berdampak kepada status, tapi ada beberapa temuan-temuan yang perlu secara serius kita tanggapi dan kita tindak-lanjuti. Beberapa hal yang mesti ditindaklanjuti secepatnya kata Munianse, antara lain sejumlah program kegiatan Pemkot Bau-Bau perlu di-backup dengan perbaikan regulasi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Komisi Pemilihan Umum KPU Sulawesi Tenggara menyiapkan sebanyak 8.157 tempat pemungutan suara TPS pada pemilu 2024 yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Komisioner KPU Sulawesi Tenggara Divisi Data dan Informasi Nato Al-Haq mengatakan jumlah TPS tersebut berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang ditetapkan pada 12 Mei 2023. KPU Sultra merinci 8.157 TPS di 17 kabupaten kota provinsi Sultra, di antaranya Kabupaten Bombana 472 TPS, Buton 356, Buton Selatan 323, Buton Tengah 334, Buton Utara 224, Kolaka 704, Kolaka Timur 398, dan Kabupaten Kolaka Utara 422 TPS. Selanjutnya di Kabupaten Konawe 804 TPS, Konawe Kepulauan 141 TPS, Konawe Selatan 1000 TPS, Konawe Utara 264 TPS, Muna 643 TPS, Muna Barat 254 TPS, dan Wakatobi 340 TPS. Kemudian di Kota Bau-Bau 449 TPS dan Kota Kendari ada 1029 TPS. KPU Sultra menetapkan jumlah daftar pemilih sementara hasil perbaikan untuk pemilu 2024 di Sultra sebanyak 1.872.437 pemilih. Jutaan penduduk tersebut akan menyalurkan hak pilihnya di 8.157 TPS. Nato menyebut data pemilih sementara tersebut mengalami penurunan jika dibanding DPS pada April 2023 sebanyak 1.880.232 pemilih setelah dilakukan pemutakhiran secara langsung oleh masyarakat. Maksud kami secara langsung ke masyarakat. Lebih lanjut, Nato mengatakan dari 8.157 TPS yang disiapkan, sebanyak 18 diantaranya merupakan TPS lokasi khusus yang berlokasi di sejumlah perusahaan pertambangan, lapas rutan sesultra, termasuk satu pesantren di Kota Bau-Bau. Nato menuturkan data tersebut masih akan terus berkembang seiring pemutakhiran karena pihaknya masih mensosialisasikan hasil rekapitulasi yang ada. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dari Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 dimaknai sebagai upaya membangun semangat kebangsaan bangkit pasca pandemi. Pemerintah Kota Bau-Bau kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK di Perwakilan Sulawesi Tenggara. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rizka Arlina. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan salam sehat.